Indonesia pernah mengalami berbagai pergantian jenis demokrasi dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Kenapa harus berganti-ganti? Di mana kesalahannya? Dan apakah yang terakhir ini sudah jenis yang paling tepat? Ayo kita bahas persatu-satu. Periode 1, demokrasi parlementer liberal. Sistem demokrasi yang satu ini punya ciri sistem pemilu yang demokratis dan keberagaman anggota parlemen yang saat itu terdiri dari kelompok agama, nasionalis, komunis, dan yang lainnya. Setelah kemerdekaan, Indonesia sempat berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Tapi karena dianggap masih banyak campur tangan Belanda, maka Soekarno pun mengubah sistem menjadi demokrasi parlementer. Setelah melepaskan demokrasi liberal, Soekarno pun beralih ke demokrasi terpimpin. Undang-Undang Dasar 1950 disarankan untuk dicopot dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Soekarno berusaha menyeimbangkan antara tentara, kaum Islamis, komunis yang akhirnya disebut sebagai ideologi persatuan Nasakom, nasionalis agama komunis. Namun persatuan ini tidak lancar. Fraksi komunis yang semakin kuat membuat kedua lainnya cemburu. Cemburu. Kelemahan-kelemahan yang ada pada demokrasi terpimpin adalah kekuasaan sangat terpusat kepada Soekarno, sehingga itu yang menyebabkan dia menjadi banyak upaya-upaya untuk menjatuhin dia. Periode 3, demokrasi otoriter. Era ini dikenal dengan dominasi Partai Golkar saat pemilu dan Presiden Soeharto terus berkuasa selama 32 tahun. Di era 60-an adalah saat Perang Dingin, di mana Soekarno sedang menjaga hubungan baik dengan blok barat maupun komunis. Di Indonesia, ekonomi terus memburuk dan tidak menemukan solusi. Tahun 1997, krisis ekonomi Asia menggoncang Indonesia. Atas desakan ini, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden dan diganti oleh Wapres B.J. Habibie. Kelemahan demokrasi otoriter adalah semuanya terjadi seakan-akan demokratis, tapi sebetulnya dikontrol oleh penguasa. Ada pemilu, tapi pemilunya tidak fair. Ada media massa, tapi juga dikontrol oleh penguasa. Periode 3, demokrasi oligarki. Periode demokrasi oligarki dikenal sebagai sistem pemerintahan sampai saat ini. Demokrasi oligarki ini adalah hal yang terjadi di hampir semua negara yang baru saja mengalami usai otoritarianismenya, di mana kekuatan-kekuatan yang dulunya berkuasa di masa otoriter itu kemudian mengambil peran di era yang seakan-akan udah demokratis. Ya memang saat ini misalnya ada pemilu, ada media massa banyak, ada macam-macam lah, semua orang bersuara. Semuanya hanya di permukaan dan inilah yang sebetulnya disebut sebagai demokrasi prosedural, seakan-akan demokrasi lah kalau bahasa gaulnya. Berarti perjuangan untuk mencapai sistem demokrasi sampai sekarang mengalami banyak sekali pengorbanan dan perjalanan ya. Makanya kita sebagai anak muda jangan tutup mata dan tutup telinga. Jadilah masyarakat demokrasi yang berperan aktif atau setidaknya melek dengan informasi sekitar. Tunggu episode selanjutnya. Dadah!